Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi bersama-sama pada hari ini. Kita akan meninggikan Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita meninggikan Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita undang kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami Tuhan datang kepadamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggalkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu turun di mana kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. MCC Women akan diadakan pada hari Rabu, 16 Februari 2022 jam setengah 7 malam dengan tema kasih, disertai dengan lomba kreasi barang recycle secara online melalui aplikasi Zoom. Dress code, pink atau merah. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat secara onsite di setiap masing-masing court. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite dan online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses disertai perjamuan kudus. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia. Diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib.
Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari kita sembah Tuhan pada hari ini. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan perkasa
menyenangkan Tuhan. Biar Kau pakai hidup kami menjadi alat kebesaran-Mu, alat kemuliaan-Mu, memberitakan kemasyuran-Mu ya Aba. Karena itu biar hari ini berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan atau tuntunan dari Gembala Sidang kita, Pak Niko, dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan kaitannya dengan bagaimana kita memberitakan kemasyuran Tuhan atau memberitakan kebesaran Tuhan kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kata supaya ini menunjuk kepada sebuah tujuan. Dalam bahasa Yunani itu dipakai kata exageilete. Kata exageilete itu diterjemahkan memproklamirkan. Kita perlu pahami itu. Mengapa? Supaya kita tangkap maksudnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata memproklamirkan itu bicara tentang pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, ya, untuk membuat sebuah pengumuman tertentu. Poinnya tadi, ada sesuatu yang diyakini sehingga itu dideklar, ya, untuk tahu apa yang sedang ingin disampaikan. Itu berarti bahwa teks ini sedang menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa ada tujuan yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah panggil kita keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Ini menjelaskan bahwa ada sebuah panggilan yang besar kepada siapapun dia yang telah keluar dari kegelapan, yang telah meninggalkan dosa, karena melihat terang Tuhan dalam hidupnya. Artinya dia punya sebuah pengalaman yang istimewa dengan Tuhan, tentang bagaimana karya besar Tuhan yang bawa dia keluar. Itulah yang diperintahkan buat saudara saya. Kalau kita baca ini dalam terjemahan Indonesia, Bapak Ibu Saudara, ada istilah-istilah yang sama. Padahal dalam terjemahan asli bahasa Yunani itu dipakai kata-kata yang berbeda, yang juga menjelaskan secara detail tentang yang dimaksud oleh penulis. Tentang pertama, bangsa yang terpilih itu apa? Terus kemudian imamat yang rajani, itu maksudnya apa? Bangsa yang kudus. Terus kemudian umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi 4 hal ini bicara tentang identitas dari orang percaya. Jadi kita punya identitas yang kemudian menjadi sebuah batasan definisi buat saudara saya, bahwa kitalah adalah orang yang diberi hak atau diberi tugas untuk memberitakan kemasyuran Tuhan kepada dunia. Sebelum maju saudara, ini terjemahan dalam teks bahasa Yunani. Dimulai dengan kata humeis, D ini konjungsi atau kata sambung. Saudara, D itu tetapi, ini ada tanda aksen di atas. Tanda aksen itu menjelaskan, graf itu menjelaskan bahwa kata tetapi itu menghubungkan antara teks yang di atas dan teks berikutnya. Kata D ini menjelaskan ada sebuah kalimat yang kontras antara argumen di atas atau ada pernyataan sebelumnya dengan apa yang sedang disampaikan di dalam teks ini. Kata ini dimulai pertama dengan tetapi kamulah. Ini sebuah
pernyataan yang menegaskan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamulah yang akan memproklamirkan tentang perbuatan besar Tuhan yang bawa kamu keluar dari gelap kepada terang itu. Sekali lagi dengar baik-baik. Saudaralah, bukan orang lain. Tapi saudara dan saya yang ada di sini, kita punya peran, punya tanggung jawab untuk melakukan tugas ini. Kita paling sering nyanyikan kalimat ini. Sehingga mungkin sampai kita tidak memperhatikan, mengamati apa sebetulnya maksud kalimat ini buat saudara dan saya. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Petrus ketika tulis ini, dia kemudian bilang begini, kamulah, siapa yang dimaksudkan dengan kamulah ini? Mari kita baca dulu ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya apa? Tidak akan dipermalukan. Ayat 7. Karena itu bagi kamu di sini Bapak Ibu Saudara sama dengan kata kamu di atas. Ini bentuk jamak. Jadi harusnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi kalian bukan kamu. Kalau kamu itu pasti persepsi kita itu tunggal, betul Bapak Ibu Saudara? Saya, kamu, dia itu tunggal. Kita, ya, kalian, mereka itu jamak. Jadi harusnya ini diterjemahkan, tetapi kalianlah adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, apalagi Bapak Ibu Saudara, umat kepunyaan Allah. Saya lanjut di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi ini diulang lagi di sini. Karena itu bagi kamu, bagi kalian yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu apa? Sandungan. Jadi yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara, kitalah yang telah percaya kepada batu yang dimaksud yaitu Yesus itu, yang punya tugas untuk memberitakan tentang kebesaran Tuhan. Sampai di sini yang paham ini bilang amin. Nah, mari lihat sama-sama apa yang ditegaskan oleh sang penulis tentang identitas kita. Saudara, yang pertama dipakai kata ini, genos eklekton. Kata genos eklekton, atau dalam bahasa Indonesia dipakai terjemahan bangsa yang terpilih. Saudaraku, kata genos di sini, kita paham tentang ilmu genealogi, itu bicara tentang silsilah atau keturunan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, ada yang pakai kata generation. Kata generation itu tidak bicara tentang bangsa Bapak Ibu Saudara. Halo? Kata generation, kalau lihat kamus, generation itu bicara tentang keturunan. Jadi yang dimaksud dengan teks ini Bapak Ibu Saudara, bukan bangsa yang terpilih, itu diterjemahkan dalam Alkitab kita. Atau terjemahan bahasa Indonesia kita. Terjemahan dalam bahasa Yunani, itu lebih tepat diterjemahkan dengan keturunan yang dipilih. Jadi ketika Petrus lagi bicara ini, kamu itu keturunan yang dipilih. Waktu dia bicara tentang keturunan, jelas itu ada garis nenek moyang yang dia sedang bicarakan. Buat para pembaca dari kitab ini, buat orang Yahudi yang baca, dia sedang melihat sebuah pemahaman di sini bahwa karena saya keturunan Abraham, saya yang dimaksudkan dalam teks ini. Dengar baik-baik sekali lagi, yang dimaksudkan dengan genos di sini Bapak Ibu Saudara, yaitu bicara tentang karena faktor keturunan. Mereka itu adalah orang yang ditetapkan Allah untuk memberitakan, menceritakan tentang kemasyuran Adonai itu kepada dunia.
Itu maksud kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sebagai orang percaya kita pahami Ibrani memberikan catatan karena Kristus kita ini juga dihitung sebagai keturunan Abraham. Yang paham katakan amin. Karena Yesus, saudara dan saya yang adalah orang-orang yang bukan Yahudi ini, kita disebut atau kita diberi identitas sebagai keturunan Abraham. Itu sebabnya penulis sedang bicara buat saudara dan saya bahwa semua saudara dan saya yang percaya Tuhan, kita punya identitas yang disebutkan dalam bagian ini sebagai keturunan yang dipilih. Saudara kalau baca ayat-ayat berkaitan dengan teks yang sama, yaitu yang dipakai oleh Septuaginta atau LXX atau dalam terjemahan bahasa Alkitab Perjanjian Lama, kata yang sama dipakai Bapak Ibu Saudara tentang hal yang dipilih. Saudara, siapa yang dimaksudkan dengan yang dipilih? Kita baca sama-sama Ulangan 7 ayat yang ke-6. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Kenapa Tuhan pilih Israel untuk jadi umat kesayangan Dia? Kenapa Tuhan gak pilih Indonesia sebagai umat kesayangan Dia? Jawaban secara teologis sederhana. Itu hak Tuhan untuk memilih siapa yang Dia mau pilih. Yang paham katakan amin. Ulangan 10 ayat 15 menegaskan lagi sisi ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Ini faktor keturunan itu dibicarakan di sini. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Kalau saya terjemahkan ini dalam teks yang lebih detail, karena faktor Abraham, Tuhan terpikat sehingga Tuhan itu pilih mereka dari segala bangsa seperti sekarang ini. Coba lihat catatan ayat yang kita sedang baca sebagai tema kita. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa memang ada faktor-faktor yang menjadi hal yang lebih spesifik yang menjadi data buat saudara saya. Kenapa kita disebut sebagai orang yang dipilih Tuhan? Saya tulis kesimpulan yang di bawah sini. Dipilih bukan untuk sebuah kebanggaan pribadi, tapi dipilih untuk sebuah panggilan pelayanan, yaitu sebagai orang-orang yang siap untuk memasyurkan nama Tuhan. Saudara, saya harus ajak saudara untuk hari ini kita perlu tanya diri kita. Sekian tahun kita ada di gereja, sudah berapa banyak jiwa yang saudara bawa untuk Tuhan? Sekian tahun saudara kenal Tuhan Yesus. Berapa banyak orang yang saudara pernah dengan sukacita semangat menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada mereka. Ini PR buat saudara dan saya. Jangan sampai karena kita puas dengan keselamatan yang sudah kita terima, lalu kita mengabaikan panggilan untuk harus memberitakan tentang siapa Yesus itu kepada orang lain. Hari ini, itu pilihan itu kita harus kerjakan dalam hidup kita. Yang siap kerjakan, bilang amin. Saudara punya tanggung jawab. Kita semua punya tanggung jawab. Bukan para penginjil, bukan hanya misioneri, atau bukan gembala yang diberi tugas untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Tapi semua yang tahu bahwa saudara dipilih, kita punya tugas itu. Pertanyaan saya, berapa banyak yang siap lakukan? Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Minta kuasa Tuhan menyertai. Kita terus berdoa. Kita selalu bilang, ini Pentakosta ketiga. Ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat supaya kita bisa selesaikan amanat agung. Bapak Ibu Saudara, mari dengan memahami bahwa saya ini keturunan yang dipilih. Mari kita kerjakan tugas ini. Yang mau kerjakan, bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau ajak baca ayat yang kedua.
dari bagian ini untuk kemudian menjelaskan aplikasinya. Ayat 2 kita baca sama-sama. Apa yang harus kita buat sebagai orang yang dipilih? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi Petrus ayat ini sedang bilang begini, sebagai keturunan yang dipilih, sebagai keturunan, dia kemudian menganalogikan, mari jadi seperti bayi yang yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya kita bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Keselamatan di sini bukan berkaitan dengan masuk surga. Kita perlu lihat konteksnya. Keselamatan ini tidak bicara tentang untuk beroleh kehidupan kekal. Sebab kehidupan kekal itu diterima pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang paham katakan amin. Tapi keselamatan ini berkaitan dengan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Diluputkan dari berbagai peristiwa. Itu yang dimaksud dengan keselamatan dalam teks ini. Jadi mari jadi anak Tuhan yang perlu, yang suka akan hal-hal yang rohani. Supaya kita bisa terus bertumbuh. Yang paham bilang amin. Berapa banyak yang mau terus bertumbuh? Mari sukailah hal-hal yang rohani dalam hidup ini. Karena dengan begitu bukan hanya kita bertumbuh, tapi kita akan melihat hidup kita diluputkan dari berbagai hal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kata imamat yang rajani. Saudara, di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata ini, Bapak Ibu Saudara. Basileon, hierateuma, kata hierateuma atau hiries itu bicara tentang imam. Tapi kata ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya terjemahkan bahasa sederhana, saya sedang melakukan tugas keimaman. Saya selidiki kata ini Bapak Ibu Saudara, mulai dari asal katanya, terus kemudian penggunaan istilah hireteu ini dalam konteks Yunani, terus kemudian dalam konteks Ibrani Bapak Ibu Saudara, itu punya penjelasan yang panjang sekali. Banyak sudut pandang yang dibicarakan tentang istilah ini ketika dipakai dalam konteks bahasa Yunani. Nah, tapi secara teologis Bapak Ibu Saudara, secara teologis, kata ini ketika dipakai Bapak Ibu Saudara, ini membicarakan tentang keselamatan dan martabat yang diberikan kepada sebuah komunitas. Ya, sebuah komunitas yang karena menerima batu hidup atau menerima Kristus itu. Ya. Mereka kemudian Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah imam atau sebuah kelompok imam yang kemudian mempersembahkan korban-korban rohani kepada Tuhan, yang bersama-sama mempersembahkan sebuah worship buat Tuhan. Itu yang disebut dengan maksud kata imamat Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi ada kata basileon di sini. Sehingga ini menegaskan buat saudara saya atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, imamat yang rajani. Imam dan imamat itu beda Bapak Ibu Saudara. Istilah imam dan imamat dalam terjemahan bahasa asli pun itu ditulis dengan kata-kata yang berbeda. Kata basileon itu menjelaskan tentang sebuah tempat di mana raja diam. Jadi sebuah tempat di mana raja diam. Kalau kemudian itu diterjemahkan sebuah ordo atau sebuah kelompok imam yang berkerajaan. Ini lebih merujuk kepada Bapak Ibu Saudara, kesediaan kita terlibat dalam sebuah komunitas untuk menjadi bagian dalam batu-batu yang disusun dalam bait Allah. Kenapa saya ngomong begitu? Dia sedang bilang begini, dan datanglah kepadanya batu hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kalau di ayat berikutnya Yesus adalah batu hidup, tapi ayat sebelumnya menjelaskan kita dianalogikan sebagai batu hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus,
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sampai di sini saya mau pertajam maksud daripada sang penulis tentang, kalau pertama, kamu bangsa yang terpilih. Kamu itu keturunan yang dipilih Tuhan. Yang paham katakan amin. Yang kedua dia bilang, kamu itu imamat yang rajani. Dia sedang menjelaskan buat saudara saya bahwa kita ini adalah sebuah komunitas, ya, sebuah komunitas yang mestinya punya sikap begini. Saya bersedia. Seolah seperti batu bata, kalau dianalogikan oleh sang penulis, batu bata yang disusun sehingga akhirnya menjadi sebuah rumah, ya, membentuk sebuah rumah. Semua orang percaya harus punya kesediaan. Kalau dia paham bahwa saya imamat yang rajani, artinya dia bersedia supaya ikut terlibat sehingga dia punya andil dalam pembangunan sebuah rumah rohani. Sayang sekali sampai di titik ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada penekanan yang tidak kita garis bawahi sehingga akhirnya mengabaikan maksud yang lebih utama daripada tujuan penulis. Maksud kalimat ini buat saudara saya sekali lagi, yaitu sebagai pribadi kita harus bersedia seperti jadi batu-batu dalam sebuah rumah rohani atau dalam sebuah rumah. Ketika batu itu disusun kemudian menjadi sebuah rumah, Bapak Ibu Saudara, batu itu harus bersedia ada di tempat itu. Yang paham bilang amin. Amin. Saudara harus siap atau bersedia untuk menjadi bagian atau bersedia untuk ikut terlibat sehingga sebuah bangunan rohani atau sebuah tubuh Kristus itu bisa melaksanakan perannya dalam rangka untuk memproklamirkan tentang kemasyhuran Tuhan. Bahasa yang lain yang saya bisa bilang begini, ketika seseorang tidak ikut terlibat aktif dalam tujuan untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan, dia seolah sedang membahasakan dirinya begini, saya tidak bersedia jadi batu hidup untuk tujuan pembangunan rumah rohani. Tapi hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu, dengan buat saudara mengerti kalimat ini, saya berharap dari awal ketika dia, tetapi kamulah, sang penulis sedang bicara buat kita dan minta perhatian buat kita semua untuk, kita punya peran. Yang paham katakan amin. Karena kita sudah dipilih tadi Bapak Ibu Saudara. Kita adalah keturunan yang dipilih tadi. Kita ini adalah komunitas yang harus terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Karena itu, mari ambil bagian dalam sebuah pelayanan. Yang siap kerjakan itu, bilang amin. Saya lihat Bapak Ibu Saudara, dalam 3 kali saya sedang khotbah, hal yang sama Tuhan terus bicarakan. Ketika kita sedang bicara tentang perubahan paradigma, yang Tuhan bicara yaitu apa yang berubah dalam hal kita. Apa yang kita pahami tentang hal pelayanan. Dan kalau saudara mengerti itu Bapak Ibu Saudara, mari kita buat sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Yang siap, katakan amin. Amin. Nah, yang ketiga, bangsa yang kudus. Nah, ini kata bangsa ini dipakai kata etnos ini. Kata etnos dan kata etne pun beda Bapak Ibu Saudara. Satu pakai etnos, ini bicara tentang tunggal bangsa. Etne itu bicara tentang bangsa-bangsa. Ada pemahaman yang berbeda ketika itu dipakai dalam Alkitab. Kalau etnos ini merujuk kepada umat Allah, merujuk kepada orang Israel. Etne itu merujuk kepada bangsa di luar umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah segala etne, yang dipakai itu etne, Bapak Ibu Saudara, bukan etnos. Itu kalau diterjemahkan, jadikanlah segala bangsa-bangsa, atau diterjemahkan dalam bahasa yang tadi saya bilang, jadikanlah umat di luar umat Tuhan, itu menjadi murid Kristus. Yang paham kalimat saya ini bilang amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini penulis sedang menegaskan tentang identitasmu loh. Kau bukan etne, kau itu etnos. Orang yang tadi punya status sudah dipilih. Kau itu imamat, kau itu bagian dari batu
dari pembangunan rumah Allah. Lalu yang ketiga, dia sedang bicara tentang hidupmu sebagai orang yang adalah milik Tuhan atau sudah dipilih Tuhan. Harus hagios, harus kudus, harus suci di hadapan Tuhan. Untuk perkara hagios ini, di ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat pertama sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Apalagi? Kedengkian. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, fitnah. Ini hal yang harus kita buang dari hidup kita sebagai etnos yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang ada di gereja tapi masih terlibat dalam tipu muslihat, masih terlibat dalam gaya hidup yang munafik, masih terlibat dalam kedengkian, masih terlibat dalam fitnah. Mari kita cek hidup kita supaya kita kenal, oh identitas saya mestinya nggak begitu. Yang paham katakan amin. Mestinya saya harus buang yang seperti itu dari hidup saya. Mengapa? Karena saya ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Pertanyaan saya untuk tutup bagian yang ketiga ini. Berapa banyak saudara yang mau bersedia koreksi hidup kita masing-masing setiap hari? Kalau saudara ketemu ada kejahatan, berapa banyak mau buang itu dari hidup kita? Kalau saudara ketemu ada tipu muslihat, berapa banyak yang mau buang itu dari hidup kita? Kalau saudara ketemu ada kemunafikan, berapa banyak mau buang itu dari hidup saudara? Kalau saudara ketemu ada kedengkian, ada fitnah, mari buang itu. Dan saya mau tutup dengan pesan yang terakhir. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengerti tentang apa yang disampaikan, Alkitab bilang ini, kita ini adalah umat apa? Kepunyaan Allah. Bahasanya hampir sama semua Bapak Ibu Saudara. Kata yang dipakai yaitu kata laos, eis, peripoi, esin. Bapak Ibu Saudara, ini menunjuk kepada umat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam terjemahan yang lain juga pakai kata bangsa juga Bapak Ibu Saudara. Bangsa kepunyaan Allah. Atau sebuah komunitas, sebuah kelompok orang percaya, ya bukan hanya bangsa bangsa Yahudi, tapi juga bangsa non Yahudi yang bersama-sama dalam sebuah komunitas yang karena keunikan, karena dia berbeda dengan orang pada umumnya, itu disatukan oleh sifat jenis yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita disatukan karena sama-sama paham bahwa kita tubuh Kristus. Kita disatukan karena kita paham bahwa saya dipilih Tuhan. Kita disatukan karena kita paham bahwa saya adalah imam. Itu yang dimaksud dengan umat Bapak Ibu Saudara. Ini kalau saya buat kesimpulan ini seperti merujuk kepada sesuatu yang semakin dalam maksud dia. Semakin lengkap maksud sang penulis. Dia awalnya bicara tentang bangsa genos, dia kemudian maju masuk yang kedua, dia bicara tentang kita ini adalah bagian daripada batu yang akhirnya membentuk yang disebut dengan tubuh Kristus. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dia pakai istilah kita ini etnos, yang terakhir dia pakai kata umat. Umat itu menerangkan tidak hanya Yahudi, tapi termasuk orang non-Yahudi, yang karena dipanggil itu, kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Karena kita ini sudah dibeli, sudah menjadi milik Allah, sudah dibayar untuk tujuan, untuk memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar.
Karena itu masing-masing orang koreksi diri di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, pelanggaran, mari bereskan dengan Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makanan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap geresetan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Buat kami Tuhan semakin bertumbuh Tuhan, memasyurkan nama Tuhan Tuhan. Buat kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Pembantu multimedia, para worship leader Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, itu juga yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Minta Tuhan Kau jamah pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan. Beri keamanan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Setiap visi misinya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan visi misi itu dari Engkau Tuhan. Dan visi misi itu Tuhan untuk persatuan dan kesatuan negeri ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan perlindungan Tuhan secara khusus untuk Bapak rohani kami, Pendeta Insinyur
Eko Yotorado beserta keempat wakilnya, serta Karayon kami Tuhan, Pendeta Busatra dan hamba-Mu Pendeta Ishak Mose Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga kota kami Makassar Tuhan. Engkau jamah, beri keamanan Tuhan untuk kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah sempurnakan ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.